Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi dengan saya Hadi Saputra di Lumalila Research Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang analisis univariat dan bivariat. Apa itu analisis univariat? Apa itu analisis bivariat? Namun sebelum saya jelaskan lebih lanjut kepada kawan-kawan, adik-adik mahasiswa di manapun berada, mohon dukungannya untuk like, subscribe channel saya ini agar dapat terus memberikan informasi, dapat berbagi pengetahuan kepada kawan-kawan di seluruh Indonesia. Dalam analisis data, terutama untuk skripsi, itu biasanya skripsi kesehatan itu biasanya dia menggunakan analisis univariat dan bivariat. Nah, di bab 3 analisis datanya tertulis analisis univariat dan analisis bivariat. Kalau dari katanya univariat, uni satu, kalau bi berarti dua, uni satu. Jadi begini contohnya. Biasanya supaya Anda paham gini, Anda memiliki tujuan penelitian misalnya untuk mengetahui gambaran kepuasan pasien ya. Atau Anda ingin tujuan nomor penelitian satu. Tujuan penelitian kedua, Anda ingin mengetahui gambaran kualitas pelayanan. Nah, tujuan penelitian ketiga, Anda ingin mengetahui hubungan atau pengaruh, ya kan, kualitas pelayanan terhadap dengan kepuasan pasien. Jadi saya ulangi lagi. Misalnya tujuan penelitian pertama adalah melihat gambaran kualitas pelayanan. Tujuan penelitian kedua adalah untuk melihat gambaran kepuasan pasien terhadap pelayanan. Tujuan ketiga adalah untuk melihat hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien. Nah, itu yang tujuan nomor 1 dan nomor 2 adalah menganalisis datanya dengan menggunakan analisis univariat. Sedangkan tujuan yang nomor 3 tadi, hubungan tadi menggunakan analisis bivariat. Jadi bagaimana analisis univariat itu? Analisis univariat itu dia hanya sebatas menggambarkan. Jadi misalnya dari 100 pasien sebanyak 50 menyatakan pelayanan berkualitas. Sebanyak 50 responden menyatakan pelayanan tidak berkualitas. Kemudian kepuasannya bagaimana? Begitu juga sama dengan yang tadi, bahwa dari 100 responden sebanyak 75 merasa puas dengan pelayanan, sebanyak 25 pasien merasa tidak puas. Itulah analisis univariat untuk hasil penelitiannya. Ini diolah datanya, dia hanya semacam analisis sederhana, analisis deskriptif saja. Deskriptif atau frekuensi tabel. Anda bisa olah dengan statistik, juga bisa dengan SPSS, juga bisa Anda hitung secara manual. Tapi umumnya untuk mempermudah kita menggunakan aplikasi seperti SPSS, sehingga kita mudah untuk menghitung jumlah dan persentasenya, berapa yang puas, berapa yang tidak puas, dan berapa persentasenya yang puas dan tidak puas ini. Kemudian pada analisis bivariat itu untuk menjawab tujuan nomor 3. Tujuan nomor 3 adalah untuk melihat hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan. Nah, hubungan pelayanan dengan kualitas pelayanan ini baru menggunakan uji statistik. Untuk hubungan dia bisa menggunakan chi-square, bisa menggunakan Rangge-Spearman, bisa pakai Kendall Taw, dan
Kalau untuk pengaruh, dia biasanya menggunakan uji regresi linier sederhana atau menggunakan uji regresi linier berganda. Jadi itu. Jadi kalau univariat dia hanya menggambarkan melihat keadaan suatu variabel secara sendiri-sendiri, satu-satu, kualitas bagaimana, kepuasan bagaimana. Tapi kalau bivariat dia menggunakan melihat hubungan keduanya, pengaruh keduanya, ya, antara variabel A dengan variabel B. Tadi sudah saya jelaskan, saya ulangi bahwa analisis univariat dia hanya menggunakan analisis statistik deskriptif biasa. Bisa Anda manual juga untuk menghitungnya, persentase berapa yang puas tidak puas. Kemudian untuk analisis bivariat hubungan bisa menggunakan analisis uji chi-square, Rensperman atau Kendall-Tau. Mengenai uji ini tergantung tipe data Anda. Jadi dari semacam skala ukur Anda, apa menggunakan skala ordinal, apakah menggunakan skala nominal, itu yang menentukan, yang membedakan apakah kita nanti akan menggunakan uji chi-square atau Kendall-Tau. Mungkin itu saja informasi sekedar tentang analisis univariat bivariat. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat kepada kawan-kawan mahasiswa di seluruh Indonesia. Semoga skripsinya cepat selesai tanpa hambatan apapun. Insya Allah saya doakan semuanya cepat wisuda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.